melalui model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dari keterkaitan modul 1 dan titik 2 yang saya pahami adalah sama-sama berpihak pada murid. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran satu arah atau teacher center cukup efektif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu dan bapak guru hebat, saya Widayatul Umar, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya melalui model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan mempelajari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Lalu memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan berhamba atau berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Selanjutnya, menganalisis setiap nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, masih yang pertama yaitu peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah di modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Lalu di modul 1.2 menurut Ki Hajar Dewantara, proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Dari keterkaitan modul 1 dan titik 2 yang saya pahami adalah sama-sama berpihak pada murid. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan esa hilang, dua terbilang, yang artinya kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. Ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi saya agar dapat saya terapkan dalam pembelajaran terhadap murid. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran satu arah atau teacher center cukup efektif dalam pembelajaran. Sekarang, saya berpikir bahwa namun pembelajaran tersebut ternyata monoton dan tidak berpihak pada murid. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, guru untuk selalu bergerak mengutamakan kepentingan murid dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara guru dan murid perlu terjalin kolaboratif dalam pembelajaran. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana ke depannya. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, yaitu melakukan student center dan sistem AMONG. Lalu yang kedua, mandiri, yaitu dengan tergerak dan bergerak mengikuti pelatihan atau diklat. Yang ketiga, yaitu reflektif, dengan merencanakan perbaikan dan melakukan tindak lanjut. Yang keempat, kolaboratif, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekolah, wali murid, dan komunitas. Lalu yang kelima, yaitu inovatif,
merencanakan dan membuat media pelajaran yang tepat